Perempuan itu bolehkah bekerja di luar rumah? Ada perempuan namanya Asma. Asma membawa makanan kambing, dijunjungnya di kepalanya. Lewat Nabi. Nabi mengantarkan Asma balik ke rumah. Itulah dalil orang yang mengatakan perempuan boleh bekerja, beraktivitas di luar rumah dengan syarat dan ketentuan berlaku. Adapun orang yang harga mati tak boleh bininya keluar, tak boleh belanja, mengantar teh manis pun tak boleh. Tak pernah istri saya mengantar teh manis ke tamu. Saya membawa teh manis, saya menuangkan. Kok bisa kalian biarkan bini kalian menuangkan teh, tamu tuh menengok muka bini kalian? Kok tak cemburu kalian? Berarti urat cemburu kalian udah putus. Kalian mengambil dari dapur, kalian tuangkan. Istrinya mana? Kau tanya bini-bini aku. Bini kau kan tak ada tanya. Bisa pula kalian pajang bini di ruang tamu. Pergi kalian ke rumah saya, tak ada gambar bini. Gambar Masjidil Aqsa. Bisa pula dipajang gambar bini tak betudung situ. Tengok, cantik juga bini kau ya. Tak mendidih darah kalian. Waqarna fi buyutikunna, menetaplah kamu di rumah wahai perempuan. Di Tarim. Ustaz Somad pernah ke Tarim? Belum. Di Tarim itu Ustaz, tempat Habib Umar bin Hafiz, Darul Mustafa, Rubat Tarim, Al-Ahqab, tempat Buya Yahya. Perempuan di sana keluar cuma 2 kali Pak Ustadz. Yang pertama nikah, yang kedua mati. Lain daripada itu dia yang keluar, dia yang belanja, menjaga perempuan. Saya tidak termasuk yang sangat ketat, tapi saya juga tidak setuju yang terlalu longgar, karena semua berawal perselingkuhan dan berikutnya berawal dari longgar. Maka saya boleh perempuan itu beraktivitas dengan syarat dan ketentuan berlaku. Yang pertama, la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, jangan bersolek-solek jahiliyah. Ini karena perempuan ini kalau di rumah dia macam mak lampir, pas keluar rumah macam artis. Jadi dia bersolek itu untuk laki orang, bukan untuk laki dia. Perempuan itu bersolek untuk laki dia atau untuk orang lain? Untuk lakinya, bukan untuk laki orang. Sekarang di rumah. Yang kedua, dia tidak boleh keluar rumah kalau tidak dengan mahram. Imam Nawawi dari kalangan mazhab Syafi'i, penulis kitab ini, membolehkan perempuan keluar kalau aman. Satu kloter 300 orang, ada di situ perempuan-perempuan yang amanah, boleh. Yang ketiga, la yakhluwanna rajulun, tidak berdua-duaan. Satu kantor berdua. Dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore berdua, makan sama. Berawal dari curhat, ngobrol, muncul nyaman, tenang. No free lunch, tidak ada makan siang yang gratis. Nauzubillah. Berapa banyak perselingkuhan terjadi, luar biasa. Yang keempat, tak boleh bersolek, tak boleh musafir tanpa mahram, tak boleh berdua-duaan. Yang keempat, mesti izin suami. Dan suami itu mengasih izin, memang betul-betul izin. Kasih izinnya bang, kalau tak izin harus nanti. Abang tuh pula ketakutan. Nama abang tuh takwa, takut istri tua. Nauzubillah. Jadi kalau cukup syarat. Yang kelima, tidak meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri. Untuk suami sudah, untuk rumah sudah, anak-anak sudah. Bang, ekonomi kita ini sulit, izinkan aku sebentar ada urusan, tapi tetap kujaga kehormatan ini untuk membantu kita supaya jangan sampai kita terlilit utang. Iyalah, abang jangan terlalu cemburu kali, nanti abang cepat mati. Iyalah.
Jika suami istri berhubungan, setelah itu dia berwudu dan mandi. Berwudu dan mandi wajib pagi hari. Kalau dia sanggup, dia mandi malam. Kalau dia tak sanggup mandi malam karena mati lampu, karena listrik tak jalan, karena air tak ada, dia berwudu saja sebelum tidur. Besok sebelum azan subuh baru dia mandi. Yang paling afdol mandi, supaya badannya waktu tidur itu bersih. Kalau tak sanggup, tah dingin dan sebab lainnya, maka dia berwudu saja. Wudu pun tak bisa, maka tayamum. Tayamum tak bisa, bekerja kok bisa. Nah. Jelas? Jika suami istri berhubungan, tiba-tiba istrinya menstruasi, la taqrabuhunna hatta yathur, jangan kamu dekati perempuan itu kecuali dia sudah suci. Dia berhubungan, maaf cakap dalam keadaan suci, maka hukumnya ibadah. Lalu kemudian setelah itu datang menstruasi istrinya, dia tak tahu bahwa hari itu datang, maka dia berhenti, yang tidak diteruskannya, karena sudah datang larangan, tak boleh melakukan hubungan kelamin. Dan secara medis, penyakit yang diakibatkan dari darah menstruasi sangat fatal. Saya tak bicara medis. Nanti kalau saya bicarakan medis ini, dokter pun terheran-heran. Begitulah hebatnya ajaran agama Islam. Tak boleh berhubungan. Saya tak tahan 7 hari Pak Ustadz. Menunggukan 7 hari naik ke ubun-ubun. Itulah maka disyariatkan namanya emergency door. Kita kalau naik pesawat, kata pramugari, all of our passenger, semua penumpang kita naik dari pintu kanan, tapi kalau nanti ada darurat tingkat tinggi, maka dibuka pintu emergency door. Poligan. Dia kecepatannya 300 tenaga kuda. Tak sanggup. Jangan kan menengok perempuan, mendengar suara bencong pun benaksu ya. Kata ada solusi lain. Maka dosen kami dulu, bininya meminangkan dia. Bininya itu meminangkan. Tapi tidak semua perempuan siap. Tak semua perempuan. Jadi perempuan di Indonesia dijaga oleh kompilasi hukum Islam. Laki-laki tidak bisa menikah lagi tanpa surat persetujuan dari suami, dari istri pertama yang dibubuhkan tanda tangan dengan materai 10.000, yang dulu 6.000 udah naik sekarang, mengikut harga bensin. Nah, makanya ibu sebelum tidur malam yakinkan di dekat tempat tidur itu tidak ada pena, kertas dan materai. Mana tahu kita sedang mengigau dipakai abang. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Perempuan yang sanggup, tapi kalau dia tidak sanggup, perempuan punya hak, namanya khuluk. Setuju aja deh, nanti adik cepat masuk surga tanpa hisab. Banyak cara lain. Betul. Kata ibu itu mengamuk. Kau pikir kau aja yang ngaji? Kau pun ngaji cuma bab itu aja, yang lain kau pun tak tahu. Kau bodoh-bodoh ya, racun kau nanti. Aku siap dimadu kalau kau mau diracun.